Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku yang pada video kali ini akan membahas tentang apresiasi puisi, di mana pada karya Sufi berbentuk puisi yang berjudul Ikutilah karya Jalaluddin Rumi. Nah, sebelumnya pengertian dari karya Sufi adalah karya susastra yang religius di mana dia menggambarkan bagaimana kedekatan manusia secara horizontal, yakni dengan mendekatkan kepada Tuhannya, yang dibuat oleh penyair atau sastrawan yang memiliki pribadi yang religius juga. Alias apa yang sastrawan itu tulis dalam karyanya, yakni kedekatannya dengan Tuhan, maka seperti itulah penyair atau sastrawan pada realitanya, yakni dekat dengan Tuhan. Nah, di mana pada video ini nantinya dalam karya Sufi yang berjudul Ikutilah karya Jalaluddin Rumi akan kita lihat dari kehidupan dari penyairnya, yakni Jalaluddin Rumi, serta amanat, diksi, dan gaya bahasa dari puisi tersebut, yakni bagian mana yang menggambarkan bahwa karya itu disebut Sufi alias manusia yang dekat dengan Tuhan. Nah, yang pertama yaitu membahas kehidupan pribadi dari penyair Jalaluddin Rumi dengan menggunakan teori strukturalisme genetik. Maulana Jalaluddin Rumi memiliki nama lengkap Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Katabi Al-Bakri, atau biasa disebut Jalaluddin Rumi, atau sering pula disebut dengan nama Rumi, adalah seorang penyair Sufi yang lahir di Balkh atau sekarang itu disebut dengan Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207 Masehi. Ayahnya itu masih keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya itu berasal dari keluarga kerajaan Kwaraj. Ayah Rumi seorang cendekia yang saleh. Ia mampu berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun karena terancam oleh serbuan Mogol, keluarganya itu meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah sampai ke provinsi Rum di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan pada Husamuddin Galabi dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karyanya monumentalnya Musnawi Manawi. Ia mendiktekan karyanya tersebut kepada Husamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Kesufian dan kepenyairan Jalaluddin Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya, Jalaluddin Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, ia juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika ia berjumpa dengan seorang sufi pengenalah Syamsuddin alias Syamsi Tabriz. Jalaluddin Rumi telah menjadi sufi berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan-i Syamsi Tabriz. Ia bukukan pula wajenang-wajenang gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalat-i Syam Tabriz. Jalaluddin Rumi kemudian tuh mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi.
Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiat atau saja 4 baris dalam jumlah 1.600 bait. Fihi ma'a fihi dalam bentuk prosa merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf, dan maktubat himpunan surat-suratnya kepada sahabatnya atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Jalaluddin Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para derwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan suling dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai diksi, gaya bahasa, dan amanat pada puisi. Ikutilah karya Jalaluddin Rumi. Sebelumnya, puisi Ikutilah karangan Jalaluddin Rumi ini menceritakan orang yang menyuruh manusia untuk tidak minta balasan orang lain dan menjadi orang yang merdeka. Artinya dengan itu orang tersebut akan merasakannya kedekatan dengan Tuhan. Lanjut ke diksi dan gaya bahasa dalam puisi Ikutilah karya Jalaluddin Rumi. Diksi pada kata ikutilah yang terdapat dalam kutipan, ikutilah orang yang tak minta balasan. Nah, diksi ikutilah ini dalam puisi berarti sebagai hal perintah agar manusia untuk mengikuti orang-orang yang tidak pernah meminta balasan apapun. Artinya, ikutilah orang-orang yang jika memberi sesuatu kepada sesama manusia atau sedekah itu janganlah meminta balasan apapun. Kita manusia harus diajarkan dalam puisi ini harus ikhlas apapun yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian diksi yang kedua yaitu citranya yang terdapat dalam kutipan bahkan untuk menjaga citranya. Nah, diksi citranya ini berarti maksudnya bahwa manusia diciptakan segambar oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat berkuasa atas alam yang dijejakinya sehingga mereka mampu bertanggung jawab atas alam itu sendiri. Kemudian gaya bahasa dari puisi Ikutilah karya Jalaluddin Rumi. Nah, pada puisi ini terdapat majas pleonasme yaitu pada kutipan ikutilah orang yang tak minta balasan. Artinya majas ini tuh menegaskan agar kita mengikuti orang-orang yang tak minta balasan apapun di dunia ini. Kemudian majas yang kedua yaitu repetisi, yaitu pada kutipan ikutilah orang yang tak minta balasan, yang tak ingin bertambah kaya, yang sedikit pun tak berminat. Artinya majas ini pengulangan kata pada kata tak, sehingga dimana kita ditegaskan agar tidak ikuti orang-orang yang sudah dijelaskan di dalam puisi tersebut. Selanjutnya, ada amanat yang terdapat dalam puisi ini adalah kita sebagai manusia janganlah ikuti hal-hal yang buruk. Kita harus mengikuti atau mencontoh orang-orang yang tak pernah meminta balasan dari orang lain, mengikuti orang-orang yang tak ingin bertambah kaya atau takut rugi. Artinya orang-orang yang dia suka berbagi tanpa melihat seberapa yang dia bagikan kepada orang lain, sehingga itu tidak akan membuat rugi karena kita manusia jika memberikan bantuan atau sedekah kepada orang lain itu bukan jadi miskin, malah tambah rezeki kita dari Allah. Karena hal itu rezeki seseorang itu juga sudah ada yang atur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.